Shalom, jemaat terkasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah bersama keluarga di rumah kita masing-masing. Firman Tuhan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat 10. Mari kita memuji nama Tuhan dari Gita Bakti 24 ayat 1 dan 2. Mari menghadap Allah. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami datang kepadamu dalam persekutuan ibadah keluarga saat ini. Kiranya damai sejahtera-Mu ya Yesus memberkati ibadah ini, dan Roh Kudus-Mu senantiasa menerangi hati dan pikiran kami, agar ibadah keluarga saat ini berkenan kepadamu. Terpujilah nama yang agung dan mulia. Amin. Mazmur pujian, Mazmur 19 ayat 8 sampai 11. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dan sarang lebah. Mari angkat pujian dari Kidung Pujian Gita Bakti 63 ayat 1 dan 2. Firman-Mu Tuhan. Baby
Jemaat, marilah kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kekuatan dan sukacita kami, tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Mohon kuasa Roh Kudus-Mu membimbing kami, agar pengertian kami dicerahkan dengan firman-Mu, sehingga dengan kekuatan firman-Mu kami membangun kehidupan yang hanya berpaut kepada Tuhan. Amin. Disilakan jemaat berdiri. Marilah kita membaca Alkitab dari Perjanjian Lama, Ulangan pasal 10 ayat 20 sampai 22. Ulangan pasal 10 ayat 20 hingga 22, firman-Nya sebagai berikut. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Tema renungan kita pada saat ini, takut akan Tuhan. Jemaat, kitab Ulangan bukanlah kisah lanjutan dari 4 kitab sebelumnya, tetapi isinya mengulang pokok-pokok penting yang berguna bagi umat Israel. Disampaikan dalam bentuk pidato oleh Musa di tanah Moab pada tahun ke-40 sesudah Eksodus, tahun ke-40 sesudah umat Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir. 3 ayat yang baru saja kita baca berada dalam konteks permohonan dan perintah Allah agar umatnya takut akan Tuhan. Dalam ayat 12 Tuhan meminta, tetapi dalam ayat 20 pembacaan kita bukanlah permohonan, tetapi merupakan perintah yang harus dan tidak boleh tidak, harus dilakukan agar umat Israel hidup takut akan Tuhan. Seperti apa sih takut akan Tuhan itu? Saya yang pertama akan menjelaskan dengan sebuah cerita pendek. Hitler ingin membuktikan
loyalitas dari rakyat Jerman kepadanya. Pada satu malam ia menyamar, dia masuk ke dalam gedung bioskop, dia duduk bersama-sama nonton di situ. Sebelum film diputar, terdengar sebuah pengumuman. Begini pengumumannya. Para penonton yang terhormat, film ini melukiskan kegiatan terakhir pemimpin besar kita, Adolf Hitler. Penonton pun serentak berdiri dan menghormat ke layar. Hitler, saudara-saudara, begitu terharu sampai ia lupa berdiri. Lalu temannya di sebelahnya ini bilang begini, "Hai Bung, cepat berdiri. Saya tahu bagaimana perasaan Anda terhadap orang kejam dan tak beradat itu. Tapi kita sekarang diawasi oleh polisi rahasia." Anekdot ini, saudara-saudara, menggambarkan penghormatan yang tidak tulus kepada Hitler, penghormatan yang terpaksa karena dilakukan dengan tekanan, takut akan hukuman. Nah, takut akan Tuhan bukan dalam pengertian anekdot atau cerita singkat tadi. Allah itu bukan seorang diktator yang kejam, yang siap menghukum setiap ketidaktaatan. Sebaliknya, Dia adalah Bapa yang sangat baik dan bijaksana terhadap umatnya. Memang Dia mendisiplinkan umatnya ketika melakukan kesalahan. Namun Dia melakukannya bukan dengan ancaman untuk menakut-nakuti. Dia terkadang harus mendidik umatnya agar semakin bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Dia, dan semakin terlatih untuk hidup di dalam kebenaran. Bila umat Tuhan memiliki pengertian yang benar ini, maka umat Tuhan akan memiliki sikap takut akan Tuhan yang benar pula, menghormati Dia dengan tulus tanpa rasa takut. Sebaliknya, menghormati Tuhan dengan rasa kagum yang besar. Kedua, takut akan Tuhan artinya tidak melakukan hal-hal yang Tuhan tidak suka. Apa saja tindakan yang Tuhan tidak sukai? Amsal 18 ayat 13 membantu kita untuk menjelaskan hal itu. Dikatakan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Jelas sekali ya apa yang dikatakan Amsal. Ketiga, takut akan Tuhan akan mendatangkan berkat-berkat jasmani dan rohani. Seperti juga yang dikatakan oleh Amsal 14 ayat 26 dan 27. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya.
Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Takut akan Tuhan ini adalah perintah, saudaraku. Ketakutan yang kudus yang membangun iman. Takut akan Tuhan di sini juga mengandung makna kepatuhan pada perintah Tuhan dimanapun umat Tuhan berada. Lalu apa yang menjadi implementasi dari takut akan Tuhan? Yang pertama, beribadah kepadanya. Secara ideal beribadah kepada Tuhan berarti membulatkan segala potensi kita demi pelaksanaan kehendak-Nya. Yakni suatu ibadah yang tidak hanya berlangsung di rumah Tuhan atau yang hanya berlangsung di rumah-rumah kita dalam jam kebaktian. Tetapi ibadah itu mengandung pengertian yang luas, yaitu melakukan segala kegiatan dan usaha kita sehari-hari di luar gedung gereja. Kedua, saudara-saudara, dikatakan implementasi dari takut akan Tuhan. Demi namanya haruslah engkau bersumpah. Apa maksudnya ya? Padahal dalam perjanjian baru dikatakan kamu nggak boleh bersumpah. Nah, mari kita lihat. Dalam dunia sehari-hari, di dalam mengesahkan suatu perjanjian, orang biasanya mengangkat sumpah demi nama instansi yang tertinggi dan disegani. Ini berarti, saudara-saudara, pengangkatan sumpah secara implisit menyangkut juga suatu pengakuan iman. Israel bersumpah terus-menerus demi nama Allah. Maksudnya apa? Menyegani Dia sebagai instansi rohani ilahi yang satu-satunya berwenang atas Israel. Sumpah juga ada sangkut pautnya dengan urusan dagang dan kegiatan sehari-hari. Sehingga bersumpah demi nama Tuhan berarti mengikut sertakan iman kepada Tuhan dalam segala kegiatan sehari-hari. Itu loh maksudnya, ya. Sekali lagi, mengikut sertakan iman kepada Tuhan dalam segala kegiatan sehari-hari. Itu yang namanya demi namanya haruslah engkau bersumpah. Jadi setiap jalan kehidupan kita, bukan kita katakan aku bersumpah demi nama, bukan. Demi nama Tuhan, bukan begitu maksudnya. Tetapi dalam seluruh aspek kehidupan kita, ada iman di sana. Iman kepada Tuhan tidak pernah ditinggalkan. Sehingga semua yang kita lakukan itu merupakan wujud takut akan Tuhan. Yang ketiga dikatakan, Dialah pokok puji-pujianmu. Nah, ini istilah menarik sekali. Memang Tuhan, saudara-saudara, dikenal melalui perbuatannya yang dahsyat dan patut dipuji-puji. Namun yang dikagumi ialah bukan perbuatan-perbuatan itu, melainkan Tuhan sendiri.
Banyak orang di dunia ini saudara-saudara kagum dengan tindakan-tindakan yang wah. Tetapi lupa siapa yang melakukannya. Nah, di dalam pembacaan kita tadi, benar bahwa Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat sejak dari Mesir dalam perjalanan pengembaraan selama 40 tahun. Tetapi bukan perbuatan itu yang kita soroti, kita terpaku, tetapi Tuhan itu sendiri yang menjadi dasar puji-pujian. Tuhan sang pembuat hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Itulah yang harus kita kagumi. Dan itulah yang menjadi dasar kita untuk mengangkat puji-pujian kepadanya. Saudara-saudara, dari apa yang telah saya sampaikan ada 3 hal yang saya garis bawahi. Yang pertama, selama hidup yang Tuhan berikan kepada kita, apakah kita sudah hidup takut akan Tuhan dalam pengertian yang sesungguhnya yang sudah saya jelaskan tadi? Utamanya di masa pandemi COVID-19, di masa sulit ini, hidup takut akan Tuhan semakin diuji. Firman Tuhan menantang kita untuk hidup takut akan Tuhan. Secara jelas di ayat 13 mengatakan bahwa hidup takut akan Tuhan tujuannya adalah untuk kebaikan kita, untuk menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Ini yang harus kita garis bawahi. Jadi kalau di masa pandemi ini ada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, firman Tuhan ini menjadi kontrol supaya kita melakukan hal-hal yang hanya dikehendaki Tuhan. Jangan takut saudara-saudara. Janji Tuhan itu ya dan amin. Kita tinggal nunggu saja. Oke, saya bersikap sekarang hidup takut akan Tuhan. Ada begitu banyak godaan untuk saya menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tetapi hari ini saya mau takut akan Tuhan dan membuktikan janji Tuhan itu di dalam masa-masa sulit ini. Yang kedua, saudara-saudara, ibadah selain penting untuk mewujud nyatakan kasih kita kepada Tuhan, juga harus dijalankan dengan penghayatan dan kesadaran penuh. Bukan saja suatu kebiasaan. Ya, hari Minggu harus ibadah. Sekarang enggak di gereja tapi di rumah. Ya udah rutin gitu ya. Tidak ada rasa bahwa saya mau berjumpa dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita menganggap itu biasa-biasa saja, tiap hari Minggu mesti ibadah. Tiap hari Rabu juga mesti ibadah. Jadi bukan begitu saudara-saudara. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, harus ada gereng-gerengnya nih di hati ya. Bahwa saya rindu untuk bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Sehingga kita persiapkan waktu diri kita ya, keluarga kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, selain ibadah, ritual itu penting, juga ibadah aktual tidak kalah penting. Artinya,
usai kita beribadah di rumah pada hari Minggu, pada ibadah rumah tangga, itu harus diaktualisasikan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan misalnya yang saudara dengar, saling memaafkan, misalnya gitu kan. Usai ibadah, telepon ke, aku minta maaf ya. Gitu. Atau kalau di rumah lagi ada senggolan-senggolan, firman Tuhan bilang kamu harus berdamai. Ya udah, berdamailah. Kenapa? Karena itu adalah rangkaian ibadah total kita. Ibadah ritual yang diwujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara bekerja di rumah, bekerja di kantor, ibu-ibu memasak, pergi ke pasar, anak-anak itu sekolah dari rumah. Semua itu adalah ibadah. Namanya ibadah aktual. Saudara bayangkan kalau orang Kristen itu punya satu kesadaran yang tinggi akan hal itu, maka dia akan mempengaruhi banyak sekali orang untuk menjadi takut akan Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, kalau selama pandemi ini mulut, bibir, hati dan pikiran kita ini selalu mengeluh. Hari ini mulailah menjadikan Tuhan dasar pokok puji-pujian kita. Mulai hari ini saudara-saudara ganti ucapan-ucapan keluhan itu dengan ucapan haleluya. Mengapa? Perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat telah kita rasakan. Habis ini saudara boleh buat catatan di rumah, apa perbuatan Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan saudara. Utamanya yang jelas terlihat ketika saudara masih beribadah di rumah. Ia menyelamatkan saudara dari pandemi COVID-19 yang mendunia. Itu perbuatan dahsyat saudara-saudara. Yang mungkin saudara pikir, saya sehat, saya enggak apa-apa. Gitu. Di balik semua itu ada tindakan Tuhan yang melindungi saudara. Dan itulah saudara-saudara mengapa kita harus menjadikan pokok puji-pujian kita itu adalah Tuhan. Dasar pujian kita adalah Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan kita. Karena itu saya ingin mengakhiri renungan ini dengan mengajak saudara untuk tersenyum, berseri-seri, dan mari katakan 3 kali, haleluya, 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 haleluya. Amin. Begitu kasihnya untuk dunia
Marilah kita berdoa. Dengan kerendahan hati kami datang kepadamu ya Tuhan Allah kami. Kami sungguh bersyukur karena Engkau masih memberikan nafas kehidupan dengan keselamatan yang kami dapatkan hari demi hari. Kami bersyukur di masa sulit ini Tuhan masih mencukupkan segala kebutuhan hidup kami. Kami bersyukur karena kami kembali boleh mendengarkan firman-Mu. Kami mohon dengan pertolongan Roh Kudus, kami benar-benar dapat mewujudkan kehidupan yang takut akan Tuhan. Sehingga kami boleh melihat tangan Tuhan yang selalu memberkati kehidupan anak-anak Tuhan yang berserah mengandalkan Tuhan di dalamnya. Sekarang kami merangkul kekasih-kekasih kami yang sakit. Mereka sangat membutuhkan topangan doa dari kami. Kami berdoa untuk Oma Ali Waworuntu, Opa Tahalele, Ibu Din Mulyono, Bapak Edi Pradono, Ibu Sumaryono, Bapak Lukito, Ibu Feli Tumangger, Bapak Edward Manu, Paula Umbas, Bu Flora Pasaribu, Ibu Mimi Bagiarta, Bapak Sayaga, Ibu SR Iskandar, Bapak dan Ibu Dai, Ibu Emi Sangari, Bapak Roy Nangoy, Ibu Sriani, Ibu Sofi Sugiarto, Ibu Sara Gunadi, Ibu Kardio, Bapak Virgo Toyo, Ibu Silvia Siwi, Penatua Foniliando, Ibu Mari Rore, Ibu Meli Burnama, Ibu Tati Pelupesi, Bapak Riki Pati Rajawani, Oma Ros Pandanwangi, Ibu Sri Pitaloka, Bapak Mesak Manuhutu, Ibu Pimi Mogot, Diaken Elsa Kailola, Ibu Sondang Hutahayan Boru Pangaribuan, dan saudara-saudara kami ya Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, yang hamba-Mu tidak dapat menyebut bahkan satu persatu. Hadirlah di tengah-tengah pergulatan mereka untuk meraih kesembuhan. Berikan semangat, jamah bagian tubuh mereka yang sakit. Berkati makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi, agar mereka mendapatkan kekuatan baru, agar mereka dipulihkan dari sakit penyakit yang dialami saat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dengan setia melangsungkan semua aktivitas agar kami bisa beribadah di rumah. Kami serahkan tim live streaming ini ke dalam tangan-Mu. Berikan mereka tubuh yang kuat dan sehat, kemampuan untuk terus bekerja sama dengan baik, dan Tuhan berkati hidup mereka di kemudahan mereka. Segala cita-cita dan harapan hidup mereka kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memberikan masa depan yang cerah ceria kepada saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang sangat kami cintai. Pergumulan ini masih berlangsung ya Tuhan, berdampak dalam segala segi kehidupan, menjadi pekerjaan rumah yang tidak ringan bagi bangsa kami Indonesia. Karena itu kami mohon kepada Tuhan, berikanlah hikmat, ide-ide cemerlang kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden,
kepada para kabinet yang menyatu di dalam pekerjaan mereka, utamanya Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, UMKM. Biarlah Tuhan Engkau menolong mereka agar dengan ide-ide cemerlang dan bergandengan tangan satu dengan yang lainnya, mereka dapat mengatasi masalah-masalah yang ada. Terutama kami mohon kepadamu, berikanlah seluruh rakyat Indonesia imunitas yang tinggi, supaya di mana saja mereka berada, seluruh rakyat Indonesia berada, mereka kebal dari virus corona. Mereka tetap dapat beraktivitas dengan protokol kesehatan yang baik. Sehingga ya Tuhan, kami dapat melawan virus tersebut, supaya dia diusir dari negeri tercinta Indonesia ini. Negara kami boleh kembali bangkit untuk bergandengan tangan meraih kehidupan yang sejahtera, sehat, dan damai. Ya Tuhan Allah kami berdoa untuk anak-anak sekolah yang juga sudah mulai sekolah, belajar dari rumah. Semangati mereka terus agar mereka tekun belajar. Tuhan menolong agar semua perangkat teknologi terkoneksi dengan baik, supaya proses belajar mengajar secara online dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk para mahasiswa yang sedang menyusun skripsi. Tuhan memberikan kemampuan untuk membaca buku yang banyak, kemudian untuk membuat kerangka-kerangka pikir, dan membuat karya tulis yang berkualitas. Ya Tuhan Allah kami serahkan generasi penerus gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk semua pergumulan pribadi, keluarga kami masing-masing. Ya Yesus, Engkau adalah solusi dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengimani itu, dan kami ingin berjalan terus bersama-sama dengan Engkau. Kami bersyukur dan berdoa untuk Bapak Pendeta Asa Kristo Mahodim yang akan melanjutkan tugas panggilan di tempat yang baru. Tuhan berkenan memberkati ia bersama dengan keluarganya, dan Tuhan berkenan juga memberkati semua yang sudah ditabur di jemaat kami agar berbuah lebat. Kami menyerahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Mampukan kami untuk membiarkan Roh Kudus-Mu menuntun hidup kami, sehingga apa yang kami lakukan di hari-hari kehidupan kami sungguh-sungguh mewujud nyatakan kehidupan yang takut akan Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarkanlah doa kami. peliharalah kami dalam Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan syukur sambil mengingat pesan Alkitab. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Kolekte yang terkumpul dapat distorkan ke Bank Mandiri Giro Jemaat seperti yang tertera pada layar, atau dapat dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan ke kas jemaat jika kondisi sudah memungkinkan. Dikoordinasikan dengan korsek. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Ucap syukur hai umatnya dengan harta dan benda, bahkan hidup seutuhnya persembahkan padanya. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Jemaat terkasih, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan syukur ini. Ya Tuhan Yesus, terimalah persembahan syukur kami dan berkatilah sehingga persembahan ini boleh kami pakai dalam pelayanan dan kesaksian di jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Amsal 3 ayat 7 dan 8 mengatakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku.
Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.